hari ini di tempat ini yang diselimuti dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang sangat agung dan mulia, yaitu dua hati yang berbeda, dua takdir yang sebelumnya berjalan masing-masing. Kini di pertemuan ini Allah telah menyatukan mereka dalam satu ikatan yang paling suci. Di dalam Al-Quran dikatakan dengan misakan galizah, perjanjian yang sangat kokoh. Ada 3 perjanjian yang Allah telah ambil. Perjanjian yang suci, yaitu perjanjian antara Allah dan para nabi. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan hambanya. Dan yang ketiga adalah perjanjian dalam ikatan perkawinan. Pernikahan bukanlah sekedar bertemunya dua insan dalam ikatan akad. Bukan pula sekedar menyatukan dua keluarga besar. Tetapi saudaraku yang berbahagia, lebih daripada itu, pernikahan adalah hijrahnya sepasang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat penting. Nasihat untuk kedua anakku mempelai, ketahuilah bahwa tujuan utama kalian dari pernikahan yang kalian telah berjanji hari ini adalah semata-mata ingin ibadah kepada Allah. Dan menikah ini sendiri adalah ibadah yang terpanjang dalam umur manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah mengingatkan kita bahwa wa ma halaktul jinna wal insan illa liya'buduh. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Aku, kata Allah. Kecuali hanya beribadah. Maka inilah ibadah yang terpanjang. Ketika kalian menancapkan niat bahwa aku menikah karena Allah dan untuk beribadah kepadanya, maka apa? Maka setiap jengkal perjalanan rumah tangga kalian akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ujian melanda, senjatamu adalah sabar. Rumah tangga tidak selalu berisi tawa dan canda. Tidak harus berisi kesenangan, kesukaan. Akan ada masanya, wahai anakku, badai itu akan datang. Kesedihan akan menyapa. Kesulitan ekonomi dan ego akan menjadi ujian yang besar. Namun jika niatmu adalah ibadah, maka kalian tidak akan berputus asa. Kalian akan memeluk kesulitan itu dengan keindahan sabar. Sebab kalian tahu, lelahmu dalam bersabar, menahan amarah, dan menghadapi kekurangan pasangan adalah penggugur dosa-dosamu di sisi Allah. Subhanallah, ini indahnya berumah tangga. Saat bahagia menyapa, saat kesenangan datang,
maka mahkotamu adalah syukur kepada Allah. Ketika Allah membentangkan kelapangan rezeki, memberikan keturunan yang saleh, mendatangkan kedamaian, kelebihan, engkau tidak sombong dan tidak lupa diri. Engkau akan menghiasinya dengan syukur, karena bersyukur membuat yang sedikit terasa cukup dan yang cukup terasa melimpah, wahai anakku. Bukankah seorang ulama, Imam Al-Ghazali, pernah berpesan kepada kita semua, manfaat terbesar dari pernikahan adalah membentengi diri dari setan, dari iblis laknatullah, mententramkan jiwa, melahirkan generasi yang akan bersujud kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Maka jadikanlah pasanganmu teman selamanya menuju perjalanan akhirat yang abadi, bukan hanya di dunia. Wahai anak dan ananda berdua, tataplah lembaran sejarah emas para kekasih Allah. Lihatlah mereka sebagai contoh. Ambillah teladan dari rumah tangga mereka. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, ibunda Hawa alaihissalatu wassalam dalam simbol kesetiaan. Meski sempat terpisah jarak dan waktu yang amat jauh, setelah turun ke bumi, setelah berbuat salah di hadapan Allah, tetapi mereka saling mencari, saling memaafkan, kemudian kembali bersatu dalam ketakwaan kepada Allah. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim, nenek moyang kita, dengan ibunda Sarah, demikian juga Hajar. Contoh keluarga yang dibangun di atas pondasi tauhid, pengorbanan yang luar biasa. Dari rahim rumah tangga mereka, rumah tangga yang sabar, lahirlah para nabi dan pondasi peradaban Islam, Ismail dan Ishak alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha alaihissalam mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang dijaga dengan kesucian. Ketika cinta diletakkan di jalan Allah, maka Allah akan menyatukan mereka dalam kebaikan yang sah. Bagaimana juga dengan Nabi Musa dan istrinya, teladan tentang mahar terbaik berupa tanggung jawab dan kerja keras. Sang istri memilih Musa alaihissalam karena melihat dua sifat utama, al-qawiyu yang kuat bertanggung jawab, dan al-amin terpercaya dan orang yang sangat jujur. Demikian juga baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Ummul Mukminin Khadijah dengan Sayyidah Aisyah. Rumah tangga Rasulullah adalah samudra keteladanan bagi kita semua. Bersama Khadijah, beliau mendapatkan ketenangan saat dunia memusuhinya. Bersama Aisyah, beliau menampilkan romantisnya cinta dan indahnya kehidupan berumah tangga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadis sahihnya, sebaik-baik kalian adalah khairukum, khairukum, khairukum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Dan kata Nabi, aku adalah yang paling baik terhadap istriku.
terhadap keluargaku. Demikian juga bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, contoh pernikahan yang sederhana di dunia ini, namun megah di langit. Cinta mereka sangat suci, tidak saling menuntut kemewahan, saling mendukung dalam kefakiran, dan setia hingga akhir hayat. Terkhusus kepada sang suami yang hari ini sebagai raja di tengah-tengah kita. Mulai hari ini, pundakmu telah memikul tanggung jawab yang berat. Istrimu bukanlah pelayanmu, ingat baik-baik. Istrimu bukanlah pelayanmu, melainkan amanah dari Allah yang engkau ambil dengan kalimat-kalimatnya. Lembutlah kepadanya, tuntunlah ia menuju sorga, dan jangan pernah kasari hatinya yang rapuh. Berikanlah hak-haknya. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hakkun zaujati?" Apa haknya seorang istri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menjawab, saudaraku yang berbahagia, an tut'imaha iza ta'imta wa tuksuha iza tasabat. Engkau memberikan dia makan sebagaimana yang engkau makan. Engkau memberikan dia pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Dan Allah menjelaskan lagi di Al-Quran, dilengkapi dengan engkau berikan dia tempat tinggal, perlindungan. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah dia di mana kalian tinggal. Maka tiga pokok itu secara lahiriah sekaligus kewajiban seorang suami kepada istrinya. Memberikan makanan yang layak, yang halal. Memberikan pakaian yang bisa menutup auratnya dengan baik. Kemudian memberikan dia tempat tinggal sebagai tempat istirahat dan perlindungan baginya. Dan yang terakhir, jangan engkau lupakan hak istri secara batin. Seorang istri tidak hanya membutuhkan lahiriah saja, membutuhkan tanggung jawab batin dari seorang suami. Istri kita membutuhkan cinta. Seorang istri membutuhkan kasih sayang, membutuhkan romantis. Dan ini harus terpenuhi dengan baik. Demikian juga bagi seorang istri, haknya seorang suami sekaligus kewajiban seorang istri adalah dia mentaati suaminya dengan baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang suami laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istrinya, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya selagi suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian anakda berdua yang bisa kami sampaikan pesan pada saat ini, pada siang hari ini. Semoga anakda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
Dan semoga anaknya berdua bukan hanya disatukan di dunia ini, tapi yang lebih utama insya Allah nanti disatukan di akhirat, tepatnya di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.